Oke, selamat datang di kuliah Elektronika Daya bersama saya Prasetya Dwi Bowa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang simulasi inverter penyarah setengah gelombang dan inverter penyarah gelombang penuh. Untuk simulasi ini saya gunakan MATLAB. Mari kita coba jalankan MATLAB. Ini adalah MATLAB 2011. Saya gunakan MATLAB 2011 di sini. Pertama kita ketik help, kemudian kita masukkan keyword inverter. Nanti akan muncul beberapa topik tentang inverter di sini. Kita pilih single phase PWM inverter. Oke, di sini teknik PWM-nya digunakan modulasi lebar pulsa. Jadi di sini sesuai dengan materi inverter sebelumnya, kita pelajari bahwa untuk pengaturan sinyal AC kita bisa gunakan modulasi amplitudo modulasi pulsa. Di sini akan digunakan teknik tersebut. Oke, ini adalah rangkaian penyarah setengah gelombang, dan ini adalah rangkaian inverter penyarah gelombang penuh. Dan akan lebih jelasnya kita langsung ke modelnya. Ini adalah model dari inverter penyarah setengah gelombang, sementara ini adalah inverter penyarah gelombang penuh. Di sini kita gunakan oscilloscope sebagai tampilan keluaran dari inverternya. Di sini adalah arus pada beban. Ini adalah beban terdiri dari resistor dan induktor 1 ohm dan 5 mH. Kemudian ini adalah sensor tegangan untuk mengukur tegangan pada keluaran inverter. Dan di sini adalah untuk mengatur lebar pulsanya. Di sini untuk inverter penyarah setengah gelombang gunakan satu lengan, sementara untuk full bridge inverter kita gunakan dua lengan. Di sini dengan frekuensi carrier-nya 1080 Hz dengan sampling time dengan modulasi indeks adalah 0,8. Di sini indeks modulasi akan menentukan tegangan fundamental pada inverter seperti ini. Misalkan untuk penyarah rangkaian inverter penyarah setengah gelombang, maka frekuensi satu fundamental adalah modulasi kali tegangan masukannya. Tegangan DC-nya yaitu 400 dibagi 2 atau 200 kali 0,8, 160. Sementara untuk yang full bridge 0,8 kali 400 yaitu 320 volt. Oke, di sini akan langsung saja kita run. Klik bagian start simulation. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, terlihat di sini hasilnya. Ini yang sebelah kiri adalah luaran arus pada beban pada rangkaian inverter penyarah setengah gelombang. Sementara scope 2 ini adalah luaran dari inverter penyarah gelombang penuh. Terlihat bahwa untuk arus pada beban untuk inverter penyarah setengah gelombang bentuk gelombangnya sudah mendekati bentuk sinusoidal murni. Dua-duanya sama. Sementara untuk ripple atau riak pada bentuk gelombangnya, di sini terlihat untuk yang penyarah setengah gelombang lebih besar ripple-nya. Lihat pada bentuk gelombangnya tidak smooth. Sementara untuk yang penyarah gelombang penuh, inverternya, bentuk keluaran inverternya ya lebih smooth. Dan yang bawah adalah tegangan untuk pengaturan sinyal AC-nya. Di sini gunakan sinyal gelombang berbentuk persegi. Oke, di sini antara 200 sampai minus 200. Jadi di sini misalkan ini ada untuk rangkaian penyarah setengah gelombang, di sini ada terdiri dari IGBT. Digunakan dua IGBT
dan masing-masing IGBT terdapat saklar dan dioda yang disusun secara paralel. Untuk catu daya berupa sumber tegangan. Seperti yang sudah kita pelajari, jika catu daya berupa sumber arus, maka gunakan rangkaian dioda dan saklar yang disusun secara seri. Oke, di sini adalah tegangan pada pensaklaran IGBT-nya. Jika saklar 1 on, saklar 2 akan off dan tegangannya akan 200, akan positif 200 di sini yang masukannya terhadap ground. Sementara jika saklar 1 off dan saklar 2 on, maka tegangannya polaritasnya akan terbalik jadi minus 200 di sini. Seperti itu. Dan di sini adalah lebar pulsanya. Kita lihat lebar pulsanya yang diatur oleh modulasi amplitudo pulsa. Ada di sini pengaturannya. Nah, sini terlihat bahwa ripple-nya cukup kelihatan cukup besar. Dan kita bandingkan saja dengan untuk yang penyarah gelombang penuh. Oke, terlihat bahwa ripple-nya lebih kecil dibandingkan dengan rangkaian inverter penyarah setengah gelombang. Ini adalah untuk input di inverternya, tegangan pengaturan sinyal AC-nya seperti ini. Saklarannya seperti ini, gunakan pulsa seperti ini, sinyal gelombang berbentuk persegi. Dan jika misalkan di sini contoh untuk lengan 1, misalkan di sini saya ambil untuk saklar 1 on, maka tegangannya kan 400. Ini dan untuk saklar 1 on, saklar 1 mati, saklar 2 on, maka tegangannya kan minus 400 seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba analisis luaran dari tegangan inverter. Oke, di sini diklik saja blok discrete dengan sampling time sekian, akan muncul panel, analisis panel. Untuk analisis tool ada banyak. Nah, yang akan kita gunakan adalah analisis fast Fourier transform. Kita klik saja dan ini akan muncul. Nah, di sini sinyal yang available bisa ada 2 karena kita scope-nya ada 2 di sini. Kita gunakan misalkan yang 1 adalah untuk yang rangkaian half bridge inverter, sementara untuk yang 2 untuk full bridge inverter. Kita analisis untuk yang half bridge inverter dulu. Dengan input adalah arus beban, luaran pada beban sini. Oke, kita langsung saja lakukan fast Fourier transform analisis dengan setting fundamental frekuensinya 60. Kita lihat di sini ada THD. THD itu adalah total harmonic distortion. Jadi sinyal yang keluaran dari inverter ini jika dibandingkan dengan sinyal fundamentalnya akan terjadi distorsi. Distorsi tersebut sebesar sekian 7,24%. Sementara jika kita pilih untuk yang scope 2 dan kita ambil untuk inputannya arus pada beban, kita peroleh THD-nya 2%, 2,01%, lebih kecil. Karena ripple di sini lebih smooth dan bentuknya mendekati bentuk respon atau sinyal fundamentalnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk simulasi half bridge inverter dan full bridge inverter. Terima kasih dan sampai bertemu di kuliah kita selanjutnya.